Perawat ini benar-benar tahu trik membuat orang jatuh cinta padanya. Pasien ini membutuhkan cairan. Dia segera menggunakan metode khusus ini untuk membantu pasien pulih dengan cepat. Kamu hampir sembuh. Hanya dengan gerakan kecil ini, Yang Hyuk jatuh cinta. Sampai malam itu, Yang Hyuk tidak bisa menahan diri dan ingin mencari perawat itu. Tetapi dia berkeliling, tidak dapat menemukannya dimanapun. Ketika dia bersiap-siap untuk pergi, dia menemukan perawat itu sedang merokok di tangga. Tanpa diduga, Yang Hyuk tidak hanya tidak menganggapnya ofensif. Sebaliknya, dia menganggap Daeng sangat imut. Dari tindakannya yang membuatnya tertarik. Siapa yang merokok di sini? Kak ini. Mengapa Anda merokok di sini? Jika Anda membiarkan saya tahu Anda merokok sekali lagi, saya akan meminta Anda keluar dari rumah sakit. Yang Huyeka tiba-tiba difitnah membuatnya tercengang. Dia masih mengakui kesalahan di pihaknya. Sejak hari itu, hubungan antara mereka berdua menjadi lebih dekat. Dia datang untuk makan bersama Yang Hyuk setiap hari. Bahkan makan hotdog pun tidak lupa menabung setengah untuknya. Karena dia sering bekerja shift malam. Ketika dia mengantuk, dia ambruk di ranjang rumah sakit Yang Hyuk untuk beristirahat. Setiap tindakannya membuat Yang Hyuk jatuh cinta. Karena ingin memiliki topik yang sama untuk dibicarakan dengannya. Dia mulai belajar merokok. Dengan murah hati mengundangnya untuk merokok bersamanya. Siapa sangka? Segera membuangnya. Mengapa Anda merokok di sini? Dia tidak bisa menduga Daeng begitu marah. Yang Hyuk seperti anak berusia 3 tahun dengan patuh mengakui kesalahan padanya. Juga meyakinkannya bahwa mulai sekarang tidak akan pernah merokok lagi. Setelah mendengar itu, Daeng tersenyum. Sejak itu, Yang Hyuk menjadi lebih dan lebih perhatian. Setiap kali Daeng lapar, dia mendapat semangkuk sup ayam panas. Juga menyiapkan beberapa buah untuknya. Secara bertahap, Daeng juga tersentuh oleh ketulusannya. Sepanjang hari memanggilnya Yang Hyuk Oppa. Lebih dari itu, posisi tidur juga berangsur-angsur menjadi lebih nyaman. Meskipun dia hanya bisa berbaring di sudut. Tapi hatinya bahagia seperti bunga mekar. Tapi saat dimana kebahagiaan akan sering berlalu. Hanya 2 hari lagi dan Yang Hyuk akan dipulangkan. Jadi sehari sebelum dia keluar dari rumah sakit dia pergi ke rumah duka. Minta buket bunga di sana dan bawa pulang untuk mengaku pada Daeng. Tapi yang datang adalah kepala perawat. Ada apa? Tolong keluar. Pada saat dia keluar dari rumah sakit, Daeng tidak terlihat. Keesokan harinya dia masih pergi ke rumah sakit lagi. Diam-diam mengingat nomor telepon Daeng. Tindakannya telah ditemukan. Dia menggunakan alasan bahwa dia pergi mengunjungi pasien. Tapi dia masih menggumamkan nomor telepon Daeng di mulutnya. 010667. Apakah kau datang untuk mengunjungi kami? 010667. Tetapi pada akhirnya dia masih lupa akhir dari nomor telepon. Jadi dia memanggil setiap nomor satu per satu. Dia akhirnya berhasil menelepon Daeng. Tetapi karena dia sangat stres dia lupa apa yang akan dia katakan. Yang Hyuk Oppa. Apa? Ah ya, itu aku. Bagaimana kau bisa mendapatkan nomor teleponku? Aku pergi ke rumah sakit kemarin. Tapi aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Ternyata karena dia tidak enak badan, dia mengambil cuti beberapa hari. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Yang Hyuk akhirnya bisa bernapas lega. Sekarang Daeng bertanya mengapa Yang Hyuk mencarinya. Dia langsung panik jadi dia mengungkapkan perasaannya. Daeng aku merasa sangat menyukaimu. Apakah kau ingin datang menemuiku? Apa? Sekarang aku sendirian di rumah. Dia langsung heboh dan lari ke rumah Daeng. Tidak bisa berdiri. Tapi duduk juga tidak baik. Keduanya merasa tidak nyaman jadi dia memutuskan untuk pulang. Tapi dia menahan Yang Hyuk di sana untuk malam itu. Tolong tetap bersamaku. Begitu saja Yang Hyuk berada di pelukan Daeng sepanjang malam. Ambil kesempatan saat dia tertidur lelap. Dia membantu mengganti bola lampu yang rusak di rumahnya. Masakkan dia sarapan. Ketika dia bangun, dia terlalu terharu sampai menitikkan air mata.
Sering dikatakan bahwa pacar gendut sangat tahu cara mencintai pacarnya, itu benar. Daeng mengambil inisiatif untuk menciumnya. Pada hari-hari berikutnya, setiap kali Yang Hyuk punya waktu luang, dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi pasien. Tapi sebenarnya dia datang untuk menemui Daeng. Membuat Daeng lebih bergantung padanya dari hari ke hari. Tubuh gemuk pria ini membuatnya merasa sangat aman. Hari ini dia datang menjemput pacarnya dari tempat kerja. Tetapi melihat pacar sedang berbicara dengan rekan kerja pria lain sambil tersenyum. Dia marah dan bertanya siapa di antara keduanya yang lebih gemuk. Yang Hyuk Oppa begitu imut. Bagaimana bisa dibandingkan? Benarkah? Tentu saja. Tingkah laku Yang Hyuk yang aneh membuat orang tuanya curiga bahwa dia sedang menjalin hubungan. Kamu sudah punya pacar? Ya. Siapa yang kamu bodohi? Kali ini Daeng memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama Yang Hyuk ke Pulau Jeju. Sebelum pergi, dia mengajaknya ke toko pakaian untuk memilih pakaian pasangan. Tapi karena dia sangat gendut, ukuran yang paling besar pun tidak muat untuknya. Dia masih memuji Yang Hyuk sangat tampan. Dia tahu bahwa pacarnya hanya menghiburnya. Lihat kekasih lain mengenakan pakaian pasangan. Dia merasa sangat kasihan pada Daeng. Bahkan makanan manis favoritnya pun dia tolak. Karena Daeng tidak bisa memakai pakaian pasangan bersamanya jadi dia membeli sepatu pasangan dengannya. Suka tidak? Karena aku tidak bisa memakaikan pakaian pasangan denganmu, makanya kamu menggantinya dengan sepatu. Bukan. Karena menurutku sepatu ini sangat cocok untukmu. Tindakannya ini membuat Yang Hyuk semakin merasa kasihan. Dia bertekad untuk menurunkan berat badan. Beberapa bulan kemudian Yang Hyuk berubah dari pria gemuk benar-benar berubah menjadi pria tampan. Setelah mandi, dia menyiapkan sarapan untuk pacarnya. Setiap hari mereka dengan manis tetap bersama. Dalam kebahagiaan yang luar biasa. Sampai suatu hari, perasaan di antara mereka berdua mulai berubah. Karena Yang Hyuk berkinerja baik, dia akan segera pergi ke perusahaan kepala untuk bekerja. Ini juga berarti berapa kali mereka bertemu akan berkurang. Daeng tahu ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kekasihnya. Bahkan jika dia tidak ingin dia pergi, dia tidak bisa menghentikan masa depannya. Hari pertama kerja karena dia ingin memenangkan hati semua orang, dia membelikan semua orang kopi. Tapi tindakan ini telah dirampok oleh karyawan baru. Dia mengambil kopi dan memberikannya kepada setiap orang. Sepertinya kopi ini dibeli olehnya. Bahkan kopinya diambil pergi olehnya. Yang Hyuk sangat tidak senang. Dia bertanya mengapa dia tidak mengatakan itu karena dia mengundang semua orang. Saya hanya memiliki kebaikan ketika saya ingin membantu Anda. Sepertinya Anda benar-benar ingin memberitahu semua orang bahwa kopi dibeli oleh Anda. Kata-katanya membuat Yang Hyuk tidak tahu harus bilang apa. Tapi Boyong tidak punya niat untuk menyerah pada Yang Hyuk. Dia telah melakukannya benar, tapi Boyong dengan sengaja mengatakan bahwa dia melakukannya dengan salah. Tanpa diduga, Yang Hyuk percaya padanya juga. Akibatnya, dia ditegur oleh atasannya karena menunda pekerjaannya. Dia berbalik dan menatap Boyong. Sampai pemimpin perusahaan datang untuk memeriksa, dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Gaya kreatif Boyong membuat semua pemimpin sangat puas. Tapi dia hanya melihatnya dan menyadari ada masalah. Struktur jembatan ini sangat lemah dan sewaktu-waktu bisa runtuh. Dia akhirnya membalas dendam. Selama beberapa hari berikutnya Boyong dengan panik merevisi rancangan-rencananya. Yang Hyuk sering datang ke sini untuk mengganggunya. Bahkan makan nasi juga dimakan di perusahaan. Tapi penampilan Boyong yang ceroboh membuatnya tidak mungkin menerima. Benar-benar kotor. Hari ini dia kembali dari Seoul untuk menemui Daeng. Ketika mereka berdua baru saja bertemu, mereka tidak bisa menahan diri. Tapi karena Yang Hyuk sangat lelah bekerja, dia bahkan belum mandi, dia tidur nyenyak sampai keesokan paginya. Daeng khawatir dalam perjalanan Yang Hyuk akan berada dalam bahaya. Jadi mengatakan kepadanya bahwa jika sudah terlalu terlambat, dia sebaiknya jangan kembali ke rumah. Dia bilang dia akhirnya beristirahat. Bertemu nanti baik-baik saja. Ketika Yang Hyuk pergi ke perusahaan, dia menemukan bahwa Boyong telah tidur sepanjang malam di perusahaan untuk mempelajari jembatannya. Bahkan saat makan, dia bahkan tidak memakan rambutnya.
Yang Hyuk tidak berdaya dan menghela nafas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bertemu dengan orang yang begitu aneh. Suatu hari dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia dengan ramah mengingatkannya bahwa jika dia sudah selesai makan, belum terlambat untuk bekerja. Tapi tiba-tiba dimarahi oleh Boyong. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Dia akhirnya melunak hati. Lagi pula, dialah yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Berkat bantuannya, masalah keamanan jembatan terpecahkan. Boyong mengucapkan terima kasih pada Yang Hyuk. Tapi Yang Hyuk membencinya dan menutupi hidungnya. Menyarankan dia untuk pulang ke rumah untuk mandi. Saat perusahaan pergi ke pesta, Yang Hyuk mengingatkannya untuk memperhatikan kebersihan. Entah sejak kapan, Yang Hyuk secara bertahap memperhatikan gadis yang menjengkelkan ini. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan untuk kembali ke rumah. Tapi Daeng dipanggil oleh kepala perawat untuk bekerja lembur. Dia meminta Yang Hyuk untuk memperbaiki bola lampu di rumah. Yang Hyuk langsung setuju. Tapi detik berikutnya dia tertidur lelap di tempat tidur. Lihat bola lampu belum diganti. Daeng merasa sedikit kecewa. Setiap kali dia mengirim SMS kepadanya, dia memiliki banyak alasan untuk bekerja lembur. Tapi sebenarnya sebagian besar waktu bersama Boyong. Tahu Boyong ketika dia makan, dia sering menumpahkan makanan di sekitar. Dia secara khusus menyiapkan baju besi kertas untuknya. Secara bertahap, dia tidak pulang sampai akhir pekan. Yang Hyuk mulai menjadi lebih tidak sabar. Daeng hanya memintanya untuk membuang sampah. Tapi Yang Hyuk menyalahkannya mengapa dia tidak bisa pergi dan membuang dirinya sendiri. Dia merasa dia bisa pulang sudah sangat baik. Mengapa bahkan memintanya untuk melakukan? Bukankah kamu kembali ke sini untuk menemukanku? Apakah kau pikir ini hanya sebuah hotel? Mengapa kamu memutarbalikkan pikiranku? Aku harus sangat lelah untuk dapat kembali ke rumah. Tapi kamu tidak tahu apa-apa, kamu hanya berpikir untuk diri kamu sendiri. Aku hanya berpikir untuk diri aku sendiri. Memang. Sial. Tanpa diduga, Yang Hyuk berubah seperti itu. Daeng bilang sudah tunggu lama tapi haidnya belum datang. Yang Hyuk langsung tercengeng. Dia bertanya apakah sudah ke rumah sakit untuk pemeriksaan atau belum. Daeng adalah seorang perawat. Setiap hari jika tidak lembur, sedang menuju lembur. Bahkan waktu untuk mengambil tes kehamilan. Awalnya berpikir bahwa Yang Hyuk bisa kembali dan membaginya dengannya. Tapi tak disangka, hanya memintanya untuk membuang sampah, dia langsung marah. Keesokan harinya Yang Hyuk membawa pacarnya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kebisingan anak-anak membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tepat pada saat ini, Daeng melihat adegan itu. Dia segera menyuruh Yang Hyuk untuk menunggunya di tempat parkir. Setelah dicek ternyata Daeng hamil 1 bulan. Akankah Yang Hyuk berubah setelah memiliki anak ini? Karena pacarnya melewati batas, Daeng telah hamil. Tapi sepertinya dia tidak bahagia sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat sangat tertekan. Tapi dia masih mencoba menghabiskan hari dengan pacarnya. Tapi teleponnya berdering tanpa henti. Dia segera pergi keluar untuk membalas pesan itu. Juga mengatakan itu karena terlalu banyak pekerjaan. Setelah beberapa saat dia menjadi kesal dan kembali ke tempat tidur. Daeng melihat pacarnya seperti itu dan menyuruhnya pergi bekerja. Padahal dia ingin pacarnya ada di sisinya. Tapi dia tidak ingin dia mempengaruhi pekerjaannya. Setelah mendengar kata-katanya, Yang Hyuk segera meninggalkan tempat ini. Bahkan sebuah kalimat untuk menghiburnya tidak ada, terburu-buru untuk pergi. Daeng tidak tahu bahwa pekerjaan di mulut pacarnya adalah bersama gadis lain. Ketika dia kembali ke rumah, dia tertidur lelap. Benar-benar mengabaikan perasaan pacarnya. Bahkan mengambil selimutnya. Bahkan pada hari jadi, Yang Hyuk hanya ingin menyelesaikannya. Ketika Daeng pergi untuk membeli barang-barang, dia segera pergi. 2 orang seperti itu, satu di depan, yang lain di belakang. Seperti 2 orang yang tidak saling mengenal. Bukan saja dia tidak menyadari bahwa dia acuh tak acuh terhadap pacarnya. Dia bahkan menyalahkan pacarnya mengapa tidak membeli barang secara online. Apakah kau merasa lelah ketika menemuiku? Jangan seperti itu. Aku lelah bukan karena menemuimu.
Hanya karena kerjaku sungguh sibuk. Pekerjaan aku juga sangat sibuk, aku juga sangat lelah. Tapi aku masih mau bersamamu. Aku berharap setiap menit setiap detik kita bisa bersama bahagia. Aku di sini untuk menghangatkan perasaan kita. Jika tidak, menurutmu aku datang ke sini untuk membeli apa? Yang Hyuk masih tersenyum. Dia sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini. Dengan naif berpikir bahwa mengajaknya makan bisa membuatnya senang kembali. Tapi tanpa diduga, Daeng terus bilang. Ketidaksabarannya membuatnya berpikir Daeng tidak mencintainya lagi. Jangan menangis, boyong kami yang cantik. Yang Hyuk dengan ceroboh menyebut nama gadis lain. Daeng merasa tidak benar dan mendorongnya menjauh. Dia tidak bisa mempercayainya. Siapa boyong? Yang Hyuk bilang dia hanya adalah rekan kerjanya. Alasan seperti itu tentu saja Daeng tidak percaya. Kamu memanggil rekan kerjamu, boyong kami yang cantik. Apakah kamu meragukan aku sekarang? Aku benar-benar tidak ada hubungannya dengannya. Mengapa kamu selalu berpikir segala sesuatunya begitu rumit? Aku tidak pernah mengatakan itu sebelumnya. Ekspresimu mengatakan bahwa kamu meragukanku. Lihat dia bereaksi begitu kuat. Dia menambahkan lebih banyak kepastian pada pikirannya. Pada akhirnya, keduanya pergi dengan tidak senang. Yang Hyuk meninggalkannya di tengah jalan dan kemudian pergi lurus. Sejak itu Yang Hyuk menjadi lebih gila. Dia bahkan mencium gadis bernama Boyong itu. Sejak saat itu mereka berdua mulai bersatu. Hotel juga menjadi rumah keduanya. Hari ini tiba-tiba dia menerima kabar bahwa Daeng akan pergi ke Pulau Jeju untuk berlibur. Dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Ternyata mereka pernah buat janji akan pergi bersama sebelumnya. Tapi sekarang sepertinya kesempatan itu hilang. Sampai hari perusahaan menyelenggarakan pesta. Dia tidak sengaja melihat pesannya bahwa Daeng telah tiba di Pulau Jeju. Ketika dia melihat berita ini, dia segera berlari kembali ke perusahaan. Dia akhirnya menemukan cincin yang Daeng berikan kembali di kotak pena. Benar, dia sudah menyesal. Dia ingin menyelamatkan cinta ini. Jika ketinggalan bus, dapat menggantinya dengan bus lain. Tapi jika ketinggalan seseorang, itu artinya akan kehilangan orang itu selamanya. Dia meninggalkan segalanya untuk pergi ke bandara. Melihat Daeng melambai padanya lagi. Tapi detik berikutnya dia dirobohkan oleh seorang pria gemuk. Melihat ini, dia bergegas datang. Tapi tak disangka, dia langsung mengabaikan mantan pacarnya. Dia pergi untuk membantunya pria gemuk itu. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda terluka di mana saja? Itu sangat memalukan. Sekarang dia menyadari bahwa pria di depan matanya adalah mantan pacarnya. 1 tahun 7 bulan yang lalu. Yang Hyuk bertemu dengannya di rumah sakit. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama, sehingga beberapa hari kemudian, hubungan ditentukan. Namun lambat laun, di antara mereka hanya ada pertengkaran yang tersisa. Tidak lama setelah itu mereka berdua putus. Daeng banyak menangis malam itu. Sampai, di rumah sakit ada pasien baru. Namanya Lee Yang Hyuk. Yang Hyuk tertarik padanya pada hari pertamanya di rumah sakit. Sejak mendapatkan ciuman itu, dia benar-benar jatuh cinta dengan Daeng. Pada hari Daeng putus dengan Yang Hyuk, Lee Yang Hyuk mengaku padanya. Daeng awalnya sedang sedih. Langsung memanggil dia ke rumahnya. Pada titik ini, cerita di awal film berlangsung. Setelah itu, semakin lama mereka berhubungan, semakin dekat hubungan mereka. Jadi dia memintanya untuk pergi ke Pulau Jeju untuk bepergian. Untuk menebus penyesalan masa lalu. Tapi tak disangka, bertemu mantan pacar di sini. Keduanya tahu bahwa mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Kasihan saja orang gendut ini. Dia masih tenggelam dalam dunia kebahagiaan dan tidak bisa keluar.